seluruh hadir. Saya Novia Anindiyas. Saya Nurul Abdulyansi. Di sini kami akan menerangkan tentang implikasi perkembangan peserta didik pada SD dan SMP. Perkembangan peserta didik. Apa sih itu perkembangan peserta didik? Nah, perkembangan peserta didik adalah bagian dari pemikiran dan penerapan psikologi. Perkembangan bersifat kualitatif, berkaitan dengan perubahan yang progresif dan berkesinambungan dalam diri individu. Terjadi secara bertahap dalam jangka waktu yang relatif lama. Sedangkan implikasi dapat diartikan sebagai akibat atau konsekuensi dari suatu tindakan, peristiwa, atau pernyataan. Sedangkan implikasi pendidikan itu lebih merujuk pada akibat atau konsekuensi yang timbul dari proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini mencakup pengaruh pendidikan terhadap individu. Nah, sedangkan implikasi perkembangan peserta didik merujuk pada pengaruh atau konsekuensi dari pertumbuhan dan perkembangan fisik, kognitif, sosial, serta emosional anak terhadap proses pendidikan. Nah, setiap tahap perkembangan memiliki karakteristik yang berbeda yang harus dipahami oleh pendidik agar dapat menyusun metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, implikasi perkembangan peserta didik terhadap pendidikan mengacu pada dampak yang ditimbulkan oleh perubahan dan kemajuan dalam aspek perkembangan individu terhadap cara pendidikan diselenggarakan dan diterapkan. Implikasi ini mencakup bagaimana pemahaman tentang perkembangan kognitif, emosional, sosial, dan fisik peserta didik mempengaruhi berbagai aspek pendidikan, seperti kurikulum, metode pengajaran, dan penilaian. 3 tipe anak yang tidak populer menurut Wenzel dan Asar. Yang pertama, anak yang diabaikan, yaitu anak yang jarang dinominasikan sebagai teman terbaik, tetapi bukan tidak disukai oleh teman-teman di kelompoknya. Anak ini biasanya tidak memiliki teman bermain yang akrab, tetapi mereka tidak dibenci atau ditolak oleh teman sebayanya. Yang kedua, anak yang ditolak, yaitu anak yang jarang dinominasikan oleh seseorang sebagai teman terbaik dan tidak disukai oleh kelompoknya. Karena biasanya anak yang ditolak adalah anak yang agresif, sok berkuasa, dan suka mengganggu. Anak ini biasanya mengalami problem penyesuaian diri yang serius di masa dewasanya nanti. Yang ketiga, anak yang kontroversi, yaitu anak yang sering dinominasikan keduanya, yaitu baik sebagai teman terbaik dan sebagai teman yang tidak disukai. Adapun ciri-ciri anak masa kelas-kelas rendahan sekolah dasar adalah yang pertama, ada hubungan yang kuat antara keadaan jasmani dan prestasi sekolah. Yang kedua, suka memuji diri sendiri. Yang ketiga, kalau tidak dapat menyelesaikan suatu tugas, mereka akan biasa saja. Dan yang keempat, suka membandingkan dirinya dengan anak lain jika itu menguntungkan untuk dirinya sendiri. Ciri-ciri masa remaja menurut Harlock. Yang pertama, masa remaja penting karena dampaknya langsung pada sikap, perilaku, serta kesehatan fisik dan psikologisnya. Nah, perubahan fisik itu seperti tubuh menjadi tinggi, berat badan bertambah, munculnya jerawat, otot semakin besar, dan suara yang menjadi pecah. Perubahan mental seperti pembentukan sikap, nilai, dan minat yang baru. Perubahan perilaku seperti mulai tertarik menjalin hubungan dengan lawan jenis, memiliki kecenderungan lebih suka atau lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Yang kedua, masa remaja adalah periode transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, yang dimana remaja harus meninggalkan perilaku kekanak-kanakannya dan mempelajari pola perilaku dan sikap yang baru. Yang ketiga, masa remaja ditandai dengan perubahan fisik dan perilaku yang pesat. Nah, masa remaja sebagai periode perubahan. Nah, selama masa remaja terjadi, perubahan fisik yang sangat pesat, juga perubahan perilaku dan sikap yang berlangsung pesat. Sebaliknya, jika perubahan fisik menurun, maka diikuti juga dengan perubahan sikap dan perilaku yang menurun juga. Yang keempat, remaja mulai mencari identitas diri dan ingin berbeda dari teman-temannya. Masa di mana remaja berusaha mengenali dirinya sendiri, siapa dirinya sebenarnya, dan mengembangkan kepercayaan diri serta rasa kemandirian.
Tetapi, pada masa pencarian identitas ini, remaja akan mengalami yang namanya krisis identitas karena emosinya masih belum bisa stabil. Jadi remaja tuh susah buat kontrol emosinya. Masih labil juga. Jadi mereka ngerasa tertekan dan berperilaku agresif. Dan remaja juga jadi nggak percaya sama dirinya sendiri, sama penampilannya. Nah, masa remaja, pemecahan masalahnya dilakukan secara mandiri. Berbeda dari masa kanak-kanak, usia ini mereka akan memecahkan masalahnya sendiri, tidak meminta bantuan dari guru atau orang tuanya seperti pada masa kanak-kanak. Nah, yang keenam, masa remaja dapat menimbulkan ketakutan dan pandangan negatif terhadap kesulitan yang dihadapi, karena pada masa remaja sering timbul pandangan yang negatif atau kurang baik. Dengan demikian, menjadikan remaja sulit untuk melakukan peralihan menuju masa dewasanya. Pandangan ini juga yang sering menimbulkan pertentangan antara remaja dengan orang dewasa. Selanjutnya ada aspek-aspek perkembangan peserta didik yang berimplikasi terhadap proses pendidikan. Yang pertama, implikasi perkembangan biologis, yaitu mencakup perubahan-perubahan dalam tubuh individu seperti pertumbuhan, otak, otot, sistem saraf, struktur tulang, hormon, organ, dan lain-lain. Yang kedua, implikasi perkembangan intelektual, yaitu pada anak usia sekolah dasar, perkembangan intelektual sudah cukup untuk dasar pengembangan kecakapan yang memperkuat pola dan daya nalar mereka. Yang ketiga, implikasi perkembangan kreativitas. Kreativitas diartikan sebagai kemampuan untuk berpikir dan bertindak dengan cara baru guna menemukan solusi unik terhadap berbagai masalah. Yang keempat, implikasi perkembangan bahasa, yaitu bahasa sebagai alat komunikasi penting untuk pembelajaran efektif, memungkinkan peserta didik berperan aktif dan produktif dalam interaksi pembelajaran. Yang kelima, implikasi perkembangan sosial, yaitu proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok moral, tradisi, atau meleburkan diri menjadi satu kesatuan yang saling berkomunikasi dan kerjasama. Yang keenam, implikasi perkembangan emosional, yaitu memahami emosi siswa melibatkan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, membangun hubungan, dan menghilangkan ancaman. Yang ketujuh, implikasi perkembangan moral, yaitu perkembangan yang berkaitan dengan aturan melalui tingkah laku yang benar, salah, atau baik buruk oleh orang tua dan guru. Dan yang terakhir, implikasi perkembangan spiritual, yaitu implikasi perkembangan spiritual mencakup dampak dari kemajuan dalam pemahaman, praktik, dan pengalaman spiritual terhadap kehidupan individu dan masyarakat. Selanjutnya ada penerapan pembelajaran dalam perkembangan anak yang berkarakteristik. Terdapat 3 poin. Yang pertama, programnya disusun secara fleksibel dan tidak kaku, serta memperhatikan perbedaan individual anak. Yang kedua, melibatkan penggunaan berbagai media sumber belajar. Yang ketiga, tidak dilakukan secara monoton, tetapi disajikan secara variatif melalui banyak aktivitas. Dan selanjutnya, manfaat mempelajari perkembangan peserta didik. Yang pertama, memberikan gambaran tentang perkembangan peserta didik sepanjang rentang kehidupan, beserta faktor-faktor yang mempengaruhi yang meliputi aspek kognitif. Yang kedua, memberikan masukan tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Yang ketiga, memberikan gambaran tentang strategi pembelajaran yang tepat sehingga dapat mencapai target pembelajaran. Yang keempat, dengan memahami tahap-tahap perkembangan, pendidik dapat merancang program pembelajaran
yang holistik, motivatif, dan relevan dengan kebutuhan individu siswa. Dan yang kelima, melalui pemahaman tentang perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional, pendidik dapat merancang kurikulum yang holistik. Kurikulum ini tidak hanya fokus pada akademik saja, tetapi juga memasukkan aktivitas ekstrakurikuler yang berguna untuk perkembangan keseluruhan siswa.